Halo semuanya, selamat datang di Guru Rantau Channel. Kali ini kita akan bersama-sama belajar cara membuat dan mengkonfigurasi VoIP menggunakan Trixbox. Oke, kita mulai dengan membuka VMware VirtualBox. Oke, kita menggunakan VirtualBox Manager. Kita klik new, kemudian kita kasih nama saja Trix, namanya bebas, mau dikasih apa. Kemudian ini machine foldernya saya gunakan default. Kalau ingin mengubah silakan diklik saja bagian sini, tapi saya menggunakan default. Kemudian type-nya menggunakan Linux dan versinya menggunakan Other Linux 64 bit. Jika komputer kalian menggunakan 32 bit, maka silakan menggunakan Other Linux 32 bit. Klik next, kemudian kita atur RAM-nya. RAM-nya saya atur mendekati warna merah, tapi tidak melebihi warna merah ya, karena kalau melebihi warna merah nanti akan menjadi bermasalah. Kemudian klik next, kemudian create, kemudian next lagi, kemudian next lagi. Kemudian kita atur ukuran harddisk yang akan kita gunakan, media penyimpanan yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik create. Kemudian selanjutnya kita klik di bagian setting, di bagian network saya atur menggunakan Bridget adapter agar bisa mendapatkan IP address yang terkoneksi ke internet di ruangan yang saya gunakan. Kemudian saya klik oke. Jadi untuk yang kalian gunakan di internet dimanapun ya silakan disesuaikan dengan jaringan yang ada di tempat kalian berada. Kemudian di bagian storage ini kita masukkan ISO-nya di bagian MT, kemudian di sini, dan kebetulan di sini saya cari Trixbox dulu. Posisinya di mana? Di choose file address ya. Di choose file address saya cari Trixbox dan ini ada Trixbox 2804. Open, kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik start. Oke, di sini kita sudah mulai masuk ke penginstalan. Kita klik dulu mouse kita ke area Trixbox. Kemudian kita tekan enter. Dan proses akan berlangsung. Di bagian keyboard type kita pilih US saja. Langsung kita klik tab menggunakan tombol tab di keyboard. Di OK kita klik enter. Dan proses kembali berjalan. Kemudian di bagian time zone kita gunakan Jakarta. Jadi kita gunakan tombol keyboard ke bawah, tombol keyboard di panah ke bawah ya. Kita cari Asia dan Jakarta. HIJ, ini Jakarta ya. Setelah tersorot kita klik tombol tab. Di bagian OK kita tekan enter. Kemudian di password kita kasih password. Saya gunakan 123456 untuk mempermudah prosesnya. Kemudian kita tekan tombol tab lagi. Kemudian di password confirm kita tekan lagi 123456. Jadi sifatnya password ini bebas, yang penting pada saat nanti masuk ke root di Trixbox kita masih ingat password yang kita masukkan di bagian root password ini. Kemudian kita tekan tombol tab, di OK kita tekan enter. Proses kembali berjalan. Starting install process, this may take several minutes. Jadi ini mungkin membutuhkan beberapa menit untuk menyelesaikan instalasi. Jadi kita diamkan dulu sampai prosesnya ini berakhir.
Oke, sudah 96%. Kita tunggu beberapa saat lagi. Rebooting system. Nah, ketika sudah sampai di sini, kita jangan tekan enter lagi, tapi kita lepaskan dulu ISO-nya di bagian devices, kemudian optical drives-nya ini. Oke ya, saya ulangi. Kalau kita nanti tekan enter lagi, maka prosesnya akan kembali dari awal, sehingga kita perlu melepas ISO dari Trixbox dengan menekan tombol device, optical drives, kemudian di Trixbox ini kita uncheck, jadi checknya dihilangkan. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita tutup dulu. Oke ya, menggunakan power off the machine. Oke, kemudian kita klik start lagi. Maka Trixbox ini akan booting seperti halnya kalau kita sudah menginstal suatu sistem operasi. Kita menunggu sampai muncul halaman login di Trixbox ini. Nah, ini ibaratnya kalau komputer kita melakukan booting ya, kalau kita menggunakan Windows. Oke, sejauh ini masih lancar. Kita tunggu sampai muncul halaman untuk memasukkan login dan password. Oke, kita sudah masuk ke halaman login ya, Trixbox login. Kita masukkan password yang pada waktu penginstalan kita masukkan. Untuk login kita menggunakan username-nya root ya, root ROOT, dengan menggunakan huruf kecil semuanya, kemudian tekan enter. Dan passwordnya adalah password yang pada saat penginstalan kita masukkan. Jadi milik saya tadi 1 2 3 4 5 6. Dan ini memang tidak kelihatan, kita tekan saja, yang penting benar, kemudian kita tekan enter. Dan kita sudah masuk ke root, kita cuman mencari IP address di Trixbox ini dengan menggunakan perintah if config. Oke ya, if config kita ketikkan, kemudian ketika kita tekan enter. Dan di sini kita mendapatkan IP address-nya 192.168 di area ini ya. Di area ini yang sejajar dengan kursor ini, mouse ini. 192.168.123.254. Oke ya, 192.168.123.4 di ETH0 ini ya. Oke, kalau sudah kita tahu, kita membuka browser.
Kita buka browser. Di browser IP address ini kita masukkan ke address bar. Oke, 192.168.123.254. 192.168.123.254, kita enter. Kita tekan enter. Kita sudah masuk ke Strixbox ya. Kita masuk menggunakan kita klik switch ya. Kita klik switch. Saya ulangi lagi. Tadi di sebelah. Oke, saya cancel dulu. Saya cancel dulu 192.123.254. Kita tekan enter. Kita masuk ke Strixbox dan kita klik bagian kanan ini switch. Kita masukkan username-nya, admin, kemudian passwordnya 123456. Oke, dan ternyata ketika kita memasukkan admin tidak bisa. Seharusnya username-nya adalah main dan passwordnya adalah tulisan password. Oke ya, kita ketik di sini main pakai nt, main, dan passwordnya adalah tulisan password. Kita tekan sign in dan kita sudah masuk ke area untuk memasukkan ekstensi yang kita gunakan untuk memberi nomor telepon ke perangkat kita. Dan di bagian ini kita close saja, kita klik silang. Dan yang akan kita isikan ke ekstensinya, kita kliknya di PBX setting ya. PBX setting. Oke ya, kita klik PBX kemudian setting. Di sini kita akan menemukan ekstensi. Ya, di bagian extension ya, di bagian basic ini ada extension, kita klik. Kemudian kita akan memasukkan ekstensinya atau nomor HP untuk perangkat IP phone kita. Kita klik submit. Kemudian kita kasih saja misalnya ini angkanya bebas ya, silakan menggunakan angka yang kalian inginkan. Saya menggunakan 8080. Saya gunakan lagi 8080. Kemudian nama, Pak. Yang displaynya itu nama. Iya, itu nama, Pak. Oke, kita mulai dengan mengklik di bagian add extension ini, submit ya. Di submit ini kita kasih untuk nomor HP yang kita gunakan di telepon ya, bebas mau memasukkan berapa. Ini saya gunakan angka 7, jumlahnya 7 aja, 0 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 7777 jumlahnya 7. Ini saya copy saja untuk mempercepat. Saya copy, saya paste di sini, saya paste, kita paste. Kemudian di bagian secret ini juga kita pastekan sama dengan yang atas, tapi kita bisa mengganti ini ya. Ini cuma untuk mempermudah saja. Kemudian di bagian statusnya kita enable. Voice passwordnya juga kita gunakan yang sama dengan user extensionnya untuk mempermudah. Kemudian emailnya kita lewati, kita klik yes, 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 kemudian juga yes. Kemudian di sini VMX locator kita klik enable dan yang lainnya ini kita centang. Kemudian kita klik submit. Oke, di submit kita
geser ke atas. Di sini ada apply configuration, jangan lupa di apply configuration change kita klik, kemudian di continue with reload juga kita klik, sehingga di sini ada prosesnya sampai ini hilang. Kemudian kita masukkan nomor ini ya, nomor extension ini ke perangkat kita. Kita menggunakan Zoiper. Kita masukkan ini 7777 dan passwordnya ini juga kita gunakan 7777 ya. Kemudian kita login. Kemudian di bagian fill in your host name kita masukkan ini IP address-nya ini 192.168.254. Silakan disesuaikan dengan browser milik kalian. Ya, 192.168.123.254. Kita next, kemudian skip dan terjadi proses. Yang perlu diperhatikan bahwa kita pastikan di bagian SIP UDP ini warnanya hijau. Jadi kalau warnanya hijau itu berarti sudah berhasil untuk memasukkan nomor 777 ini ya, yang kita buat dari ekstensi ini. Kemudian kita klik next. Kemudian ini sudah selesai, kita bisa tutup ini ya. Ini sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya kita akan membuat satu lagi untuk perangkat menggunakan Qtcom. Kita klik submit. Kita gunakan 88, jumlahnya 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sekali lagi ini user extension ini bebas ya, tidak harus seperti yang saya contohkan. Suka-suka kalian, oke, suka-suka kita. Ini saya pastekan lagi seperti sedia kala. Saya pastekan, kemudian di bagian ini saya enable, kemudian saya klik yes. Kemudian di bagian ini kita klik enable ya, enable, kemudian saya klik semuanya ini, saya centang. Oke ya. Di bagian ini semuanya diisi, kemudian ini di enable, yes, kemudian juga enable dan centang, klik submit. Oke, kita klik oke ya, kemudian kita geser ke atas untuk memastikan apply configuration change ya. Jangan lupa continue with reload. Oke, sudah selesai. Kita buka Qt mode Qtcom. Oke, Qtcom. Oke, di Qtcom ini ya, di Qtcom kita masukkan klik account, log on. Ya, di bagian ini kita configure new profile saja. Kita masukkan tadi 888, jumlahnya 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan ini ya. Kita copy saja untuk mempermudah. Ini saya pastekan. Passwordnya itu juga kita pastekan karena tadi juga sama. Ya, ini kita masukkan IP address 192 168 123 254. Display name bisa kita isi, bisa kita lewati, kita konekkan. Dan ini kalau warnanya hijau berarti sudah berhasil dalam memasukkan ekstensi ini ke Qtcom. Kita coba untuk menelepon Zoiper ya. Ini saya gunakan untuk menelepon dari Qtcom ke Zoiper. Caranya klik dial pad ya. 7 1 2 3 4 5 6 7. Oke ya, nomornya Qtcom itu 888 akan menelepon 7777. Kita coba. Dan ini tanda ini incoming call berarti kita telah berhasil untuk mengkonfigurasi menggunakan extension. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Sampai jumpa di tutorial-tutorial yang lain.